Dari rekaman video amatir ini, saudara, sekelompok pemuda diduga yang merupakan anggota geng motor terlihat menyerang polisi yang berupaya membubarkan aksi balap liar. Kami sengaja tidak menampilkan gambar ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polisi yang dikeroyok pun kemudian melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para geng motor ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengonfirmasi insiden pengeroyokan ini, saudara. Yusri menjelaskan bahwa kejadian bermula saat anggota kepolisian tersebut sedang berpatroli untuk membubarkan kerumunan di PPKM darurat. Ia juga mengatakan sebagian pelaku pengeroyokan telah ditangkap. Tim PPKM sedang patroli, ada kerumunan di jalan tersebut. Polisi mau membubarkan, ternyata kerumunan balap liar dan anggota tetap membubarkan. Tapi mereka semua melakukan pengeroyokan kepada anggota yang sudah ada di sana dan kami amankan, saudara. Kami masih kejar yang lain. Polisi akan mengejar para pelaku semua ini, saudara. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat petang, Eri. Eri, seperti apa informasi terbaru terkait dengan kasus ini? Sudah berapa tersangka yang akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat sore, Yasir dan juga saudara. Sejauh ini pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 8 orang dari aksi keroyokan yang terjadi pada Kamis pagi terhadap salah satu petugas kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Dari 8 orang yang telah diamankan ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana dari 3 orang ini ada 2 orang merupakan perempuan dan 1 lainnya ini adalah laki-laki dengan kisaran umur 18 hingga 20 tahun. Sementara 5 orang lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi, namun tadi Kapolres dari Jakarta Selatan, yakni adalah Kombes Pol Ajis Andriansyah, menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa apabila nantinya kasus ini semakin berkembang dan ditemukan barang bukti lainnya, maka kelima orang saksi ini pun juga bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Dan Yasir juga saudara, tidak hanya ke-8 orang ini saja yang saat ini tengah diamankan oleh pihak kepolisian dan 3 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan pun juga saat ini masih mengejar 1 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO, di mana peran dari 1 orang ini pun juga sama seperti 3 orang yang lainnya, yakni adalah yang melakukan pengeroyokan terhadap 1 orang petugas kepolisian. 1 DPO ini diminta untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena memang pihak kepolisian saat ini juga sudah mengantungi nama, identitas hingga foto dari DPO, sehingga pihak kepolisian bisa lebih mempermudah untuk mencari 1 orang ini. Yasir. Dari informasi yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian, sebenarnya apa motif dari pelaku ini hingga akhirnya mengeroyok aparat kepolisian, Eri? Ya, Yasir, memang dari pihak kepolisian sendiri tadi saat kami wawancara, yakni adalah dari Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Ajis Andriansyah, dirinya menyampaikan bahwa geng motor yang memiliki nama 420 Garage ini merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pembubaran dan juga melakukan tugasnya selama PPKM darurat. Mereka merasa tidak terima sehingga terjadilah kejadian pengeroyokan dan kejadian brutal yang dilakukan oleh mereka terhadap 1 pihak kepolisian. Dari kejadian ini 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dikenakan pasal 170 KUHP, yakni adalah kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu mereka pun juga akan dilapisi dengan pasal melawan petugas. Kapolres Jakarta Selatan mengecam kejadian yang terjadi pada hari Kamis kemarin yang menimpa salah satu petugas dari pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan, dan dirinya menyampaikan bahwa PPKM darurat ini merupakan salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh seluruh lini masyarakat, tidak terlebih dari masyarakat anak-anak
maksud kami anak-anak, orang dewasa atau siapapun, sehingga mereka pun harus mematuhi peraturan yang berlaku saat PPKM darurat. Dan kebrutalan ini diharapkan selanjutnya tidak terjadi lagi, khususnya adalah di wilayah Jakarta Selatan ataupun di wilayah-wilayah yang ada di bawah kepemimpinan Polda Metro Jaya. Yasir. Kemudian tadi Anda sebutkan 3 orang telah dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masuk dalam kelompok remaja atau tidak? Kemudian nanti proses hukum terhadap mereka akan seperti apa? Ya Yasir, kalau misalnya kita melihat dari ranah umur mereka, tadi Kapolres sendiri menyampaikan bahwa 3 orang tersangka dan 1 orang DPO yang masih dicari, ini kisaran umurnya sekitar 18 hingga 20 tahun. Dan pasal hukuman yang diberikan pun juga sudah disebutkan tadi, yakni adalah pasal 170 KUHP, yakni adalah kekerasan bersama-sama. Ancaman hukumannya 8 tahun. Ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena memang mereka sudah tidak dianggap sebagai anak-anak lagi dan akan masuk sesuai dengan hukuman yang ada. Dan selain itu juga ini tidak hanya ancaman pasal 170 KUHP saja yang ditujukan kepada mereka. Mereka pun juga akan diberikan lapisan pasal yang berlapis, maksud kami, yakni adalah pasal dengan melawan petugas. Dan ini pun juga akan lebih memperberat hukuman kepada mereka. Namun sejauh ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus. Tidak hanya 1 orang DPO saja yang masih dicari, pihak kepolisian pun juga masih akan mencari bukti-bukti lain, lalu kemudian saksi-saksi lain, karena dari video yang beredar, ini kejadian ini tidak hanya berlaku terhadap 1 atau 3 orang tersangka yang saat ini sudah diamankan saja, namun masih banyak orang lain yang terlibat atas kejadian kericuhan ataupun juga pengeroyokan terhadap 1 orang petugas kepolisian. Yasir. Jurnalis Kompas TV Eri Cesario, terima kasih atas informasinya dari Polres Metro Jakarta Selatan.